dari dua sisi. Jadi Bang Deddy, Bu Dini, Presiden punya komitmen untuk anti korupsi tetap tinggi ya. Pasti. Tapi kok kemarin nggak nongol pada hari anti korupsi peringatan itu. Pada biasanya presiden-presiden sebelumnya nongol loh. Ya, karena kan memang kalau jawaban yang paling simpelnya adalah kan katanya gantian sama Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf Amin kan belum Itu pernah simpel ke ya. KPK. Yang rumit apa yang rumit? Itu yang simpelnya. Sebenarnya nggak ada yang rumit sih gitu. Bahwa memang presiden ini kan ingin menyampaikan pesan. Pemberantasan korupsi itu nggak cukup hanya dengan langkah OTT korektif, tapi juga harus dibarengi dengan langkah pencegahan preventif. Dan salah satu hal yang penting itu adalah membangun budaya anti korupsi, semangat anti korupsi sejak usia dini. Kalau kita lihat nih, misalnya dikaitkan dengan yang heboh juga kan kemarin ini ngomong hukuman mati. Sekarang seberapa efektif sih hukuman mati itu? Kita lihat misalnya China. China itu melakukan eksekusi hukuman mati paling tinggi di dunia kan. Tapi kalau kita lihat CPI-nya, Corruption Perception Index, nggak beda jauh sama Indonesia mas. Cuma beda 2 skor. Jadi tidak ada, itu adalah indikasi tidak ada korelasi langsung antara hukuman mati dengan penurunan korupsi. Tapi justru kalau kita lihat negara-negara yang seperti Bhutan, Uzbekistan, Kazakhstan, mereka nggak punya hukuman mati, tingkat korupsinya toh rendah. Nah, berarti kan memang sebenarnya selain daripada pemberantasan, korektif, OTT, penangkapan, penindakan, tidak kalah penting langkah-langkah preventif yang sepertinya kayak simple gitu ya. Tapi membangun budaya anti korupsi, membangun nilai-nilai kejujuran, disiplinan sejak dini, justru itu yang akan memberantas korupsi secara efektif in the long run. Bagaimana persepsi pegiat anti korupsi terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dini tentang Pak Jokowi? Konsepnya bagus, tapi diimplementasi pemerintah yang nihil. Saya mau nyampaikan begini, di wilayah pencegahan itu, Dini dan Bang Saur, itu ada 2 komponen kalau kita bicara pencegahan. Pencegahan yang berada pada ruang lingkup kewenangan KPK, dan pencegahan yang butuh instrumen dari negara. Pencegahan yang dimiliki oleh KPK banyak sekali, ada laporan harta kekayaan, pendidikan partai politik, dan itu juga dilakukan ke teman-teman PSI. Dini di PSI juga pasti tahu soal apa yang dilakukan oleh KPK kepada partai politik. Dan kemudian itu dilakukan diakses kepada seluruh partai politik. Kemarin Ma'ruf Amin dalam pidato di KPK, dan termasuk juga apa yang disampaikan oleh KPK di dalam pimpinan KPK dalam pidatonya, dari aspek pencegahan 2015 sampai dengan 2019, KPK berhasil menyelamatkan potensi state loss sampai dengan 63,9 triliun rupiah. Tapi ini kan tidak diekspos. Berbeda dengan penangkapan kalau Bang Deddy menggunakan istilah sinetron tadi. Walaupun saya tidak suka, yang bersinetron itu justru tersangka atau terdakwa. Ada yang nabrak kepala di nabrak rumah di tiang listrik. Yang bersinetron itu justru pelaku, bukan KPK-nya. Manggil orang ya sudah. Yang bersinetron itu kadang-kadang pergi ke luar negeri, mereka tidak mau dipanggil. Tapi sudahlah, itu bahasa yang tidak tepat menurut saya. Tapi apa yang dilihat, komponen di wilayah KPK itu dilakukan. Potensi state loss-nya 63,9 triliun. Jadi kalau ada yang bicara soal KPK hanya melakukan penindakan dan tidak melakukan pencegahan, tentu itu salah besar. Data statistik menunjukkan berbeda. Yang kedua, pencegahan di wilayah pemerintah. KPK ini hanya satu sekrup kecil di rumpun kekuasaan eksekutif. Siapa pengambil kebijakan di Republik ini? Ya Presiden dan DPR melalui politik hukum revisi undang-undang. Atau di pemerintah, dalam bentuk produk hukum peraturan pemerintah, belum lagi bicara soal LPNK, lembaga pemerintah non-kementerian, kementerian dan lembaga-lembaga negara. Banyak sekali stakeholder. Laras Anda ke legislatif dan eksekutif. Yang mau saya sampaikan, kewenangan pencegahan itu justru macetnya di wilayah pemerintah. Pemerintah loh ya. Saya mau contoh. Eksekutif. 2014, KPK itu sudah merekomendasikan perbaikan tata kelola BPJS. Sekarang meledak. Kerugian defisit BPJS 35 triliun rupiah. 2017, KPK sudah merekomendasikan perbaikan tata kelola dan impor bawang putih. Apa yang terjadi? Nggak diperbaiki, ditindaklanjuti oleh Menteri Perdagangan. OTT lah Bowo Sidik Pangarso. Bahkan terakhir, KPK dalam hal Kordia 2018 yang lalu, perbaikan tata kelola partai politik. Didorong keuangan partai politik naik Rp1.000. Bahkan KPK mewacanakan 6 triliun rupiah keuangan kepada partai politik. Tapi apa respon partai politik? Dibalas dengan angket, dibalas dengan revisi undang-undang. Itu yang menjadi respon. Padahal niat baiknya adalah memperbaiki demokrasi, dan itu hanya bisa dilakukan oleh presiden dengan politik will tingkat tingginya dengan merevisi undang-undang partai politik. Problem demokrasi kita ada di partai.